A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli bait thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Alhamdulillah, kita berada di hari yang utama di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan seluruh kotoran batin kita, menerangi jiwa kita dengan cahaya ilahiyah, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan dengan pembacaan kitab Misbahus Syariah wa Miftahul Haqiqah, pelita syariat dan gerbang hakikat, yang berisikan riwayat-riwayat yang berasal dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih, cici Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga guru dari Imam Mazahib yang ada. Dan kita sampai pada bab adabuz zakah, yaitu sikap dalam zakat. Qala Shadiq alaihi salam, ala kulli juz'in min ajza'ika zakatun wajibatun lillahi ta'ala. Shadiq mengatakan, segala sesuatu dari bagian tubuhmu itu ada zakatnya, dan zakat wajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Bal ala kulli sya'ratin min sya'rik, bal ala kulli lahadatin min alhadik. Bahkan terhadap sehelai rambut dari rambutmu pun ada zakatnya. Demikian juga dari setiap tahap kehidupan yang kau lewati. Seluruh bagian tubuh kita ini, seluruh proses kehidupan kita, padanya ada kewajiban zakat yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa zakatul ain an-nazaru bil ibad wal ghaddu anis syahwat wa ma yudahiha. Zakatnya mata itu adalah memandang sesuatu dengan pelajaran, mengambil ibrah ketika melihat beragam peristiwa yang kita saksikan di hadapan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul umur. Maka bertebaran kamu di muka bumi, berjalanlah kamu di muka bumi, dan kamu saksikan bagaimana akibat dari orang-orang yang terdahulu. Nah, demikian juga dalam melihat itu, kita tentu mengambil pelajaran dan memalingkan pandangan kita dari segala sesuatu yang mengantarkan syahwat, yang membuat pikiran kita terkotori dengan beragam hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dosa itu berasal dari pandangan. Wa zakatul udhun istima'ul ilmi wal hikmah wal Qur'an wa fawaidid din minal mau'izati wan nasiha wa ma fihi najaduka bil i'rad amma huwa didduhu minal kizbi wal ghiba wa sybahaha. Sedangkan zakatnya telinga kita ini adalah mendengarkan ilmu pengetahuan, mendengarkan hikmah, bacaan Al-Quran, dan beragam faedah agama dari nasihat-nasihat, peringatan, pesan-pesan yang akan menyelamatkan dirimu dari beragam hal yang buruk sebagai sesuatu yang bertentangan darinya, yaitu dusta, riba, dan hal semacamnya. Jadi zakat daripada telinga kita adalah mendengarkan hal-hal yang baik, hal yang memberikan manfaat bagi kita, baik itu bacaan Al-Quran, nasihat-nasihat yang mengajarkan kebaikan kepada kita dan menyelamatkan kita dari beragam keburukan-keburukan dunia yang kita lalui ini. Dan tentu saja memalingkan pendengaran kita dari hal-hal yang bertentangan dengan itu, dari dusta, dari riba, dan perkataan-perkataan yang tidak layak, yang akan merusak jiwa kita. Problem kita memang di saat ini kita memasukkan informasi melalui pendengaran-pendengaran kita ini, beragam informasi yang sesungguhnya tidak perlu kita dengarkan. Informasi-informasi yang sesungguhnya tidak ada maknanya, tidak memberikan kebaikan, menambah kualitas keimanan kita atau keilmuan kita.
Kita setiap hari mendengarkan, menyaksikan beragam peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya itu semua tidak ada maknanya bagi peningkatan kualitas diri kita. Dan tentu sebaiknya kita hindari segala hal yang tidak ada manfaatnya seperti itu. Memenuhi memori kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang mengantarkan ketentraman hati kita, membimbing kita, kesadaran kita, pencerahan terhadap pikiran kita, sehingga muncul dorongan yang kuat pada diri kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakatul lisan an-nushu lil muslimin wal tayaqquzu lil ghafilin wa kasratu tasbih wa ghairuh. Sementara zakat bagi lidah kita ini adalah memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Bukankah di antara perintah Allah pada surah Al-Asr, wa tawassaw bis sabr, berwasiat kepada tentang kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran. Jadi bahwa lidah kita itu ada zakatnya. Menyadarkan orang-orang yang lalai. Mungkin kita melihat ada sahabat kita, saudara kita, kolega kita yang berada dalam kekacauan kehidupannya. Tidak ada salahnya kita membangunkannya, menyadarkannya. Atau kita melihat ada kekeliruan yang terjadi karena kurangnya informasi atau kesalahan informasi yang didapat, muncullah sikap kebencian pada kebenaran misalnya. Pada hal-hal yang sesungguhnya tidak sebagaimana yang dipikirkannya. Untuk kita memberikan nasihat kepadanya agar dia dapat menyadari kekeliruan itu. Misalnya ada banyak orang yang membenci sesuatu, padahal dia sendiri tidak mengetahui hakikat dari sesuatu itu. Ada banyak orang yang tidak menyukai Ahlul Bait alaihimussalam, padahal sekiranya mereka mengetahui keindahan ajaran yang diajarkan oleh Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihim, maka insyaallah niscaya mereka tergerak hatinya untuk mencintai mereka. Nah, ini tentu kita punya kewajiban atau lidah kita punya zakat untuk memberikan informasi yang benar. Kemudian di antara zakatnya lidah kita ini wa kasratu tasbih wa ghairuhu, memperbanyak mengucapkan tasbih dan selainnya, atau zikir, artinya mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Sebagaimana perintah Allah, wadhkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Seorang mukmin lidahnya selalu basah dengan menyebut nama Allah atau membacakan sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Ini zakat dari lidah kita. Wa zakatul yad bazlu wal ata was sakha bima an'amallahu alaika bihi. Bahwa zakat dari tangan ini adalah memberikan, membagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Jadi bahwa setiap nikmat pada diri kita, setiap rezeki yang Allah curahkan pada kita, padanya ada hak orang lain. Dan kita punya kewajiban untuk melakukan zakat melalui tangan kita ini dengan berbagi atas nikmat-nikmat tersebut. Bukankah dalam Al-Quran Allah menyebutkan pada surah Al-Baqarah di antara tanda orang-orang yang bertakwa itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Zakat dari tangan kita ini adalah berbagi nikmat Allah yang ada kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wa tahrikuha bi kitabatil ilmi. Menggerakkan tangan kita ini menulis pengetahuan. Imam Ali mengatakan, ikatlah ilmu itu dengan menuliskannya. Kita semua sebenarnya mampu menulis itu. Menulis kebaikan, menulis nasihat, apa saja yang mungkin memberikan kebaikan. Jadi tangan kita dianjurkan, punya kewajiban untuk menuliskan hal-hal yang baik. Sekarang kita menggunakan WhatsApp misalnya,
memberikan nasihat melalui WhatsApp ini, memberikan hal-hal yang baik, motivasi kepada saudara-saudara kita, mengajak pada kebaikan, mengajak mereka untuk dekat dengan Allah, mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasul. Ini bagian dari zakat dengan kitabah, dengan menulis pengetahuan. Tentu saja bagi seorang alim, mereka menulis karya-karya besar untuk menjadi rujukan umat. Dan kita berhutang banyak dengan para guru kita, ulama-ulama kita yang luar biasa, yang telah mencurahkan usia mereka, waktu mereka, untuk menuliskan pengetahuan yang ada pada diri mereka, sehingga kita sekarang mendapatkan manfaat yang banyak. Wa manafi'yan yantafi' bihal muslimun fi ta'atillah, dan beragam hal yang memberikan manfaat bagi orang-orang muslim dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang tangan kita dapat lakukan untuk memberikan kebaikan kepada kaum muslimin dalam ketaatan pada Allah, maka kita wajib untuk menunaikan zakatnya. Jadi zakat tangan ini tentu membantu orang lain, menuliskan pengetahuan, memberikan manfaat kepada kaum muslimin dalam ketaatan pada Allah apa saja. Apakah ikut membantu, memamurkan masjid, ikut memberikan kebaikan, membantu orang lain yang dalam kesulitan, atau berusaha mengerjakan sesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupannya, bagi orang sekitarnya, dan berbagai hal lainnya. Wal qabdu 'anis syurur, menutup tangan kita ini dari hal-hal yang jelek. Sebagaimana dalam anjuran bahwa kita tentu saja memohon pada Allah agar terlepas tangan kita itu dari hal-hal yang buruk yang dapat menzalimi orang lain. Di antara keburukan tangan itu tentu adalah berbuat zalim kepada orang lain. Wa zakatul rijl sa'yu fi huquqillahi ta'ala min ziyarati salihin wa majalis zikri wa islahin nasi wa silatir raham wal jihad wa ma fihi salahul qalbika wa salahu dinik. Zakatnya kaki ini adalah berjalan untuk menunaikan hak-hak Allah, yang diantara hak-hak Allah itu adalah menziarahi orang-orang yang saleh, menghadiri majelis-majelis zikir, memperbaiki manusia, menyambungkan silaturahmi, berjihad di jalan Allah, dan apa saja yang mengantarkan kebaikan bagi hatimu dan bagi agamamu. Kewajiban bagi kaki kita ini berjalan pada jalan Allah, menunaikan hak-hak Allah. Apakah itu kita melaksanakan ibadah, melakukan umrah, haji, menziarahi kubur suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga yang suci, atau menziarahi orang-orang yang soleh, guru-guru kita yang masih hidup, untuk mengambil pelajaran pada mereka, atau mencari pengetahuan. Bukankah dalam hadis dikatakan bahwa seorang talibul ilm, penuntut ilmu, setiap dia keluar dalam mencari ilmu, keluar rumahnya, maka kepak-kepak sayap malaikat itu berada di telapak kakinya hingga dia kembali ke rumahnya. Ini adalah satu kewajiban pada kaki kita untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kaki kita ini, tangan kita nanti menjadi saksi yang akan menentang kita. Bukankah dalam surah Yasin kita biasa membaca yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami tutup mulut mereka sehingga kaki dan tangan mereka itu menjadi saksi. Berbicara tangan mereka dan juga kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan. Kita khawatir anggota tubuh kita ini justru kelak di hadapan Allah menentang diri kita. Dan kewajiban bagi kaki kita ini adalah berjalan untuk menunaikan hak-hak Allah dan menziarahi orang-orang yang soleh, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan nasihat dari mereka, menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keadaan manusia yang ada sekitar kita, saudara kita, untuk melakukan hal-hal yang baik, mempertemukan mereka lagi, misalnya
memberikan nasihat bagi mereka, menyambungkan silaturahmi. Ini satu hal yang sangat penting, bahwa di antara hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjalan untuk menyambungkan silaturahmi di antara saudaranya. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah, buatlah islah di antara saudara-saudaramu itu. Sehingga ini bagian yang sangat penting. Wal jihad, tentu saja berjuang di jalan Allah, melakukan jihad, baik dalam makna khusus ketika kita dipanggil untuk membela kebenaran, untuk membela agama Allah, atau dalam makna yang lebih umum jihad, berjuang untuk melawan hawa nafsu kita, mencari ilmu, mencari nafkah bagi anggota keluarga kita, dan apa saja. Imam Ja'far mengatakan wa fihi salahu qalbika, yang membuat hati kamu itu menjadi baik, jadi bersih. Artinya ketika kita berjalan menuju orang-orang yang soleh, tempat-tempat yang mulia, itu akan memperbaiki hati kita. Wasilahu dinika, dan usaha untuk memperbaiki agamamu. Apakah itu dengan kita melakukan upaya tabligh, ataukah kita berusaha menuntut ilmu dan pengetahuan, bekerja, dan hal-hal yang baik lainnya. Dan di antara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang namam, yamsi baina akhawaihim wa yufariquhum bi akhbari khata'. Mereka berjalan di antara saudara-saudara mereka dengan menebarkan berita-berita yang salah, yang keliru, sehingga mengadu domba di antara mereka. Wa yufarriqu baina ahibba, memecah belah di antara orang-orang yang saling menyayangi. Ini orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berjalan ke sana kemari, tidak lain menyebarkan informasi yang buruk, informasi yang bohong, dalam upaya untuk memecah belah, khususnya memecah belah di antara saudara, bahkan kaum muslimin. Segala usaha yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu adalah usaha yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan, di antara doa itu Rasulullah mendoakan, Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Ya Allah, baikkanlah orang-orang yang fasid, yang berusaha untuk merusak persoalan kaum muslimin. Karena itu usaha kita tentu berusaha untuk berjalan untuk membawa kebaikan. Haza mimma yahtamilul qulub fahmahu wa nufusu isti'malahu. Dan ini adalah hal yang mungkin dilakukan oleh hati kita untuk memahaminya, mengetahuinya, dan jiwa untuk mengamalkannya. Wa ma la yushrifu alaihi illa ibaduhul muqarrabun al-mukhlisun aktsaru min ayyuhsa wa hum arbabuhu wa huwa sya'aruhum duna ghairihim. Dan tindakan yang seperti ini tidak lain dilakukan oleh hamba-hamba yang dekat dengan Allah, yang mukhlis, yang beragam kenikmatan yang ada pada diri mereka dari hal ini tidak dapat dihitung, dan mereka yang sesungguhnya melakukan dalam upaya untuk mengajak semua orang untuk dekat dengan Allah, tidak pada selainnya. Ini apa yang dilakukan zakat yang seperti ini adalah zakat yang ditunaikan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikhlas, yang berusaha dalam kehidupan mereka untuk menunaikan zakat-zakat ini. Dan karena itulah Rasulullah SAW menggambarkan bahwa di antara tanda kekasih Allah itu an-nafsu fiha ta'ab wa nasu minha roha, yaitu orang yang seperti itu, diri mereka, jiwa mereka itu lelah karena menunaikan segala hal yang merupakan zakat pada dirinya, tetapi manusia sangat senang atas kehadiran diri orang itu. Mereka adalah para kekasih Allah yang di dunia ini masturun fid dunya wa ma'rufun fis sama. Mereka tersembunyi di dunia ini,
Mereka bagaikan orang-orang yang biasa, tidak menonjolkan diri mereka, tidak memamerkan kesalehan mereka, tapi kehadiran mereka membawa banyak manfaat bagi orang yang bersama, hidup dengan mereka, dan tersembunyi di dunia ini dari pandangan orang, tetapi mereka sangat dikenal di langit karena keindahan amal-amal dan perilaku yang mereka tunaikan. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita bahwa zakat bukan hanya urusan mengeluarkan harta, tapi zakat adalah upaya kita juga untuk menunaikan seluruh kewajiban Allah yang ada pada diri kita. Apa yang disampaikan Imam Ja'far Shadiq alaihi salam ini mengingatkan kita kembali bahwa persoalan kita tidak tuntas hanya dengan mengeluarkan zakat pada harta kita, karena diri kita padanya juga ada kewajiban zakatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membaikkan keadaan kita dalam kehidupan kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini, dan kita akhiri insyaallah dengan doa yang selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ihdini fihi li silahil a'mal waqdi li fihi li hawaiji wal amal ya man la yahtaju ila tafsir wa su'al ya aliman bima suduril alamin salli ala Muhammadin wa ali tahirin. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku untuk amal yang paling baik, dan tunaikanlah seluruh kebutuhan dan keinginan-keinginan serta harapanku. Wahai yang tidak memerlukan kepada penjelasan dan pertanyaan, wahai yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati, curahkanlah solawat kepada Muhammad dan keluarganya yang suci. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.